Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, Fakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO rupanya melihat Indonesia sebagai partner strategis dalam melawan klaim Nendasland Cina yang menyerempet Natuna. Posisi Natuna memang sangat strategis di mana selain kaya migas, pulau paling utara Indonesia itu langsung menghadap ke Pasifik, calon arena perang antara Cina dan NATO. NATO tahu akan posisi Natuna, maka tak heran bila mereka memepet Indonesia agar jangan berpihak terlalu lebih ke Cina. Namun siapa sangka, sebuah kabar mengejutkan datang di mana Rusia akan mendukung Cina apabila Natuna berhasil direbut oleh Beijing dari tangan Indonesia. Benarkah Rusia akan mendukung Cina merebut Natuna dari Indonesia? Mari kita kupas berita ini sampai habis. Terkait aksi China Coast Guard di offshore field Rusia di Natuna, posisi Rusia 50-50 di Laut Cina Selatan, tulis akun forum. Mengutip dari kabel-kabel diplomatik, apabila Natuna dikuasai Cina bisa saja Rusia berpartner dengan Cina, tambahnya. Tapi bila Natuna tetap dalam bingkai NKRI, Rusia justru akan ikut mengamankannya. Tapi kalau Natuna masih di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja, jelas forum. Adanya hal ini bagai durian runtuh bagi NATO. Mereka langsung mengadakan rapat di Brussels, Belgia, beberapa waktu lalu untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil dalam menghadapi Cina. Sebuah solusi cepat dan praktis kemudian diputuskan NATO, di mana mereka harus membantu dengan dukungan militer bagi negara-negara di Asia yang hendak menentang klaim Nendasland Cina. NATO bersama strategic partnernya di Asia Pasifik seperti Jepang dan Australia, tengah menyusun strategi diplomatik dan militer untuk mencegah dominasi unilateral Cina di Laut Cina Selatan dengan meningkatkan interaksi dengan negara yang terlibat dalam sengketa maupun terkait dengan LCS, tulis forum dalam postingannya pada 3 September 2021. NATO akan memberikan bantuan militer entah itu hibah kapal perang atau kemudahan pembelian alutsista buatan negara anggota Fakta Pertahanan. Indonesia termasuk yang mendapat bantuan militer ini. NATO secara khusus memberikan izin agar Indonesia bisa memiliki frigat frame dari Italia. Sebagai solusi, NATO menyiapkan opsi hibah kapal yang terbilang wah dan memberikan izin pembelian kapal ke negara-negara yang siap menghadapi konflik di Laut Cina Selatan, salah satunya dengan diberikannya izin Indonesia oleh Italia untuk membeli frame, di mana keputusan tersebut tidak lepas dari konsolidasi anggota negara NATO di Brussels yang menyetujui upaya tersebut, jelas forum. Kenapa hal ini dilakukan NATO? Karena mereka ingin melakukan buying time. Di mana bila konflik meletus menjadi perang, negara-negara yang berseteru dengan Cina bisa membela dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, armada gabungan NATO akan datang untuk membantu lantas melakukan serangan balik memukul Cina hingga ke jantung pertahanannya bila perlu. Tujuan di atas jelas. Apabila ada pelanggaran yang berpotensi memunculkan serangan terbuka di Laut Cina Selatan, negara-negara tersebut yang dipersenjatai oleh kapal dari NATO tersebut masih mampu dan mumpuni menghadapi serangan tersebut, sebagai strategi buying time NATO dalam upaya gelar militer di Laut Cina Selatan, ujar forum. Menarik diamati apakah NATO akan memberi Indonesia bantuan militer lainnya demi mengamankan Natuna yang posisinya strategis tersebut. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Arsyad Abdullah memastikan Laut Natuna Utara tetap dalam pengawasan TNI Angkatan Laut selama 24 jam. Mereka mengerahkan 5 KRI dan 1 pesawat. KRI dituntut 1 kali 24 jam selalu ada di Laut Natuna Utara, kata Arsyad Abdullah saat berada di atas KRI Silas Papare 386 di perairan Natuna, Kepulauan Riau Kamis, 16 September. Ia menyampaikan pihaknya menggelar operasi dengan sandi siaga Segara 21 dengan mengoperasikan 5 KRI.
Sebanyak 3 atau 4 KRI selalu berada di laut, dan satu melaksanakan bekal ulang dengan bergiliran. Agar selalu berada di laut minimal 3 KRI, sehingga kami dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan akan memasuki perairan Indonesia, kata dia. Pangko Armada 1 menyampaikan, klaim sepihak oleh Cina atas sebagian besar Laut Cina Selatan yang melibatkan Filipina dan Vietnam, tidak termasuk Laut Natuna Utara. Indonesia tidak termasuk dalam negara yang ikut mengklaim non-claimant state. Pada sisi lain, Indonesia masih belum memiliki kesepakatan dengan Vietnam terkait batas zona ekonomi eksklusif Z di Laut Natuna Utara. Kedua hal tersebut memberikan dampak pada intensitas kehadiran kekuatan angkatan laut maupun Coast Guard negara asing yang memiliki kepentingan di wilayah perairan tersebut. Sikap TNI Angkatan Laut di Laut Natuna Utara sangat tegas mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan hak berdaulat dan melindungi segenap kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia tersebut, sesuai ketentuan perundang-undangan nasional dan hukum internasional yang berlaku atau telah diratifikasi. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara, kata Pangko Armada I seperti dikutip dari Antara. Ia menyatakan, tindakan yang akan diambil harus sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sehingga tindakan tegas yang diambil atas dasar profesionalisme dan proporsionalitas dengan berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku. Pangko Armada 1 akan berada di Natuna selama beberapa hari dan melakukan patroli melalui udara, guna memastikan secara langsung keberadaan unsur-unsur KRI yang sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara. Pihaknya juga ingin melihat situasi Laut Natuna Utara, apakah sesuai dengan isu yang beredar beberapa waktu terakhir. Situasi Natuna Utara, unsur-unsur mengamankan perairan kita di batas garis kontinen karena ini merupakan garis batas yang telah kita sepakati dengan negara tetangga, yaitu Vietnam. Sehingga kita mengamankan, tidak ada kapal asing memasuki perairan kita untuk melaksanakan eksplorasi maupun eksploitasi. Namun ini adalah merupakan perairan internasional jadi semua negara mempunyai hak lintas damai di sini. Jadi apabila kapal asing yang hanya melintas itu tidak ada masalah karena merupakan perairan internasional, kata Arsyad.